Ya, kalau mengutip tadi pernyataan dari Mas Arya Bima, memang popularitas dari Gibran ini sangat tinggi. Sebelum kembali ke Mas Arya Bima, saya ingin ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi ini sudah serius bahwa Gibran ini akan dipinang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Sebenarnya alasannya apa? Popularitas kah atau apa? Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin ini ada beberapa hal yang ingin saya terangkan atau saya garis bawahi dalam kesempatan ini. Yang pertama, Partai Gerindra tentu sangat menghormati konstitusi, kami taat konstitusi, dan yang kami mengerti sekarang kan masih ada proses uji materi yang mungkin dalam beberapa waktu dekat akan ada hasil. Tapi kita tidak mau melangkah terlalu jauh juga ke depan. Yang kedua, kami Gerindra juga sangat menghargai aspirasi dan harapan dari berbagai macam kalangan stakeholders politik, yang salah satunya adalah suara harapan anak-anak muda untuk menjadi subjek dalam Pilpres 2024 ini. Ya, kita ketahui bersama bahwa suara anak muda, apakah itu Gen Z, Gen milenial, itu mungkin mencakup 56% dari pemilih tahun 2024. Oleh sebab itu, memang suara anak muda ini sangat menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Sehingga banyak harapan bahwa ada representasi anak muda di dalam proses politik ke depan. Okay. Saya rasa salah satunya adalah harapan seperti Mas Gibran untuk menjadi salah satu pemimpin yang masa akan datang. Ketiga, untuk masalah pembahasan cawapres, memang Partai Gerindra juga menghormati semangat dari Koalisi Indonesia Maju bersama partai-partai politik yang telah bergabung dan sekarang lagi memantapkan strategi ke depan, termasuk bahwa kita juga memang lagi mendiskusikan cawapres-cawapres yang potensial untuk mendampingi Pak Prabowo. Mas Budi? Inilah mungkin hal-hal yang kami percaya, kami hormati, kami hargai. Mas Budi? Dan pada saatnya saya rasa itu akan diumumkan kepada publik. Ya, artinya pembahasan soal nama Gibran ini masuk dalam radar dari Gerindra untuk menjadi cawapres ya. Tapi sayang sekali tadi audionya agak kurang baik. Kita coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kita. Nanti saya akan kembali ke Mas Budi, tapi saya mau ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, kalau melihat bahwa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan juga dari Partai Gerindra, ini kan menyebut bahwa nama dari Gibran ini masuk dalam radar cawapres. Tapi kan ini tidak memenuhi syarat sejauh ini ya, belum memenuhi syarat untuk bisa menjadi sosok cawapres. Kenapa kemudian nama Gibran ini beredar di kedua partai ini? Itu kan jadi pertanyaan. Ya, pertama tentu semuanya ini masih bersifat tentatif ya, masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan semua analisa berangkat dari ya seandainya ini disetujui maka kemudian kan Mas Gibran eligible untuk menjadi calon wakil presiden baik untuk Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Saya kira sebetulnya Gibran ini menarik bagi Pak Prabowo maupun bagi Mas Ganjar sebetulnya. Kalau bagi Pak Prabowo tentu tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Budi Jiwandono bahwa suara anak muda itu sekarang besar sekali, lebih dari 50%. Dan yang kedua memang Pak Prabowo ini kan tokoh yang senior begitu. Jadi ketika berusaha untuk meraih dukungan dari anak muda, tentunya salah satu caranya adalah dengan menggandeng wakil yang juga orang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, Gibran ini dia kan bukan cuma berdiri sendiri, tetapi dia juga representasi dari Pak Jokowi begitu. Dan Pak Jokowi itu adalah palang suara paling besar sekarang 80%. Jadi kalau mau menarik 80% itu, kalau Gibran bersama Pak Prabowo itu sama dengan dalam tanda kutip menggandeng Jokowi muda gitu. Nah, nomor 3 lebih signifikan lagi adalah bahwa Gibran ini asalnya Jawa Tengah, Pak Jokowi Jawa Tengah, Mas Ganjar itu Jawa Tengah. Jadi walaupun ada PDI Perjuangan, tapi saya kira paling tidak separuh dari pemilih Jawa Tengah itu bisa lari nanti kepada Prabowo dan Gibran kalau Gibran maju di Jawa Tengah, dan itu artinya basis suaranya Ganjar itu bisa kepotong separuh, dan kalau kepotong separuh sementara itu porsinya besar sekali, tentu suatu kerugian yang besar bagi Mas Ganjar. Nah, sebetulnya Mas Ganjar ini kan juga bisa menggandeng Gibran sebagai wakil begitu. Bahkan ibaratnya kalau menggandeng Gibran maka kemudian ya 80% suara pendukung Jokowi di Indonesia, bahkan pendukung Jokowi di Jawa Tengah itu kan akan bulat kepada pasangan ini. Tetapi kalau saya lihat kan PDI Perjuangan dan Bu Mega kan selama ini punya pakem bahwa kepemimpinan nasional itu harus diwakili oleh kelompok nasionalis dan kelompok religius begitu. Nah, jadi pakem ini yang sekarang ini nggak ketemu.
Kalau Oke. Gibran dengan Ganjar dengan Gibran itu kan nasionalis. Sementara formula ini mewajibkan dalam tanda kutip, ya misalnya dulu Bu Mega dengan Hasyim Muzadi, Pak Jokowi dengan katakanlah dengan Pak Maruf Amin, dan misalnya nanti ke depan opsi yang kita dengar Ganjar dengan Mahfud misalnya begitu. Jadi menurut saya sekarang sebetulnya kalau PDI Perjuangan harus mempertimbangkan kemungkinan Bang Kodari. yang terburuk. Kalau Gibran nggak diambil, maka diambil oleh Prabowo. Oke, Begitu. Bang Kodari, sebelum kita kalkulasi soal partai politik mana yang cocok untuk Gibran, saya mau fokus dulu. Ini kenapa tadi pertanyaan saya, kenapa kemudian dua partai ini mempertimbangkan nama Gibran? Padahal kan ini masih uji materi di MK. Apakah elit punya keyakinan bahwa Gibran ini bisa maju sebagai cawapres? Atau uji materi di MK ini bisa Dalam politik kan semuanya lolos harus gitu? dipersiapkan, ya harus dipersiapkan pertimbangan-pertimbangan itu. Kalau saya pribadi menilai bahwa harusnya bisa diterima. Karena apa? Karena menurut saya pertama ya, syarat untuk memimpin, syarat bekerja itu katakanlah usia 22, 23, kalau sudah lulus pendidikan tinggi sebetulnya udah bisa. Kalau kemudian sudah punya pengalaman dalam pemerintahan itu sudah sangat bisa. Tetapi yang terpenting adalah pemilu 2024 ini diwarnai oleh satu faktor dominan, yaitu faktor Jokowi, ya, atau dikenal juga dengan Jokowi efek begitu. Nah, Jokowi efek inilah yang membuat kemudian kedua partai ini sama-sama mempertimbangkan sangat serius potensi masuknya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Begitu. Jadi ketika bicara Gibran itu sama juga bicara dengan dukungan Pak Jokowi, baik dukungan Pak Jokowi di tingkat masyarakat maupun dukungan kepada Pak Jokowi di tingkat elit. Oke, Begitu, sesaat lagi kita akan Gita. minta konfirmasi langsung dari Mas Arya Bima. Betul kan memang sebenarnya PDIP itu tidak mempertimbangkan atau tidak terlalu mempertimbangkan Gibran ini menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi satu sisi juga tidak mau melepaskan Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo. Nanti kita tanya ke Mas Arya Bima usai jeda pemirsa saat lagi.